Kalau kita perhatikan kasus ijazah palsu ini ternyata belum berhenti sampai di sini. Padahal kemarin pihak Barisskrim sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, identik dengan ijazah yang lainnya. Tapi dugaan ijazah palsu ini masih menjadi trending topic sampai hari ini teman ya. Walaupun kemarin Pak Jokowi juga sudah mengatakan bahwa ijazahnya itu bukan untuk objek penelitian. Dan itu sudah menghina sehina-hinanya dan merendahkan dengan serendah-rendahnya. Itu kemarin yang disampaikan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga menyarankan agar kita itu bersatu dalam rangka menghadapi persoalan global yang ini cukup kompleks. Apalagi Indonesia saat ini juga menghadapi masalah di internal. Karena itu kita disuruh untuk bersatu oleh Pak Jokowi. Tapi kalau menurut pendapat saya, justru Pak Jokowi ini bisa menghambat adanya persatuan. Kenapa begitu? Karena Pak Jokowi sampai hari ini juga belum mempublish terkait ijazahnya ke publik teman ya. Karena pro kontra itu terjadi karena Pak Jokowi tidak memberikan statement, tidak memberikan satu bukti yang jelas bahwa dia itu punya ijazah asli, sehingga terjadi pro kontra di masyarakat, baik di kalangan elit ataupun di kelompok bawah. Ini mempertentangkan apakah ijazah asli atau palsu yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Saya Kang Aman Official, inilah Enjoy Channel News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh mantan Presiden Jokowi. Karena diduga teman ya, ijazah Pak Jokowi itu diduga palsu. Karena itu banyak terjadi pro kontra di masyarakat. Ada yang mendukung Pak Jokowi, yang meyakini bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah asli, walaupun yang meyakini itu juga belum pernah melihat ijazah Pak Jokowi teman ya. Karena Pak Jokowi sampai hari ini juga tidak mempublish mengenai ijazahnya ke publik. Demikian juga teman ya, yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, diduga palsu teman, juga belum melihat secara langsung ijazah Pak Jokowi. Namun demikian, sudah beredar di media massa teman ya, ada Dian Sandi teman, dari kader PSI yang juga mempublish ijazah yang menurutnya asli milik Pak Jokowi. Dimana juga kemarin Barisskrim Polri juga sudah mempublish mengenai ijazah fotokopi dari Pak Jokowi. Tapi kalau kita hubung-hubungkan teman, walaupun Pak Jokowi itu tidak menunjukkan ijazahnya, sebenarnya kalau menurut pendapat saya teman, yang beredar itu mirip dengan ijazah Pak Jokowi. Nah oleh karena itu sebenarnya Pak Jokowi tinggal mengatakan aja bahwa ijazah yang beredar itu adalah persis dengan ijazahnya. Sehingga masyarakat sudah bisa melakukan penelitian atau berargumentasi bahwa ini ijazah asli atau ini ijazah palsu. Mestinya kan seperti itu. Nah menariknya teman ya, ada satu video yang kemarin Pak Jokowi bicara teman ketika ditanya wartawan bahwa ijazahnya itu bukan objek penelitian. Karena itu bisa menghina sehina-hinanya dan bisa merendahkan serendah-rendahnya. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita tonton video yang satu ini. Pak, terkait tanggapan ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi peneliti Pak. Peneliti. Pelaporan Bapak di sini. Apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini.
berangkulan bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Jadi itu teman yang disampaikan Pak Jokowi bahwa ijazahnya bukan objek penelitian dan ini bisa menghina sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya. Itu yang disampaikan Pak Jokowi. Dan kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Jokowi, kita ingat dengan Barack Obama teman, yang dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat pernah dituduh bahwa Obama bukan warga kelahiran Amerika Serikat. Nah, kemudian dibantah dengan bukti fakta karena Obama mempublish yaitu sertifikat akta kelahirannya yang di situ menunjukkan Obama adalah kelahiran warga Amerika Serikat. Dan ini jelas teman, jelas yang disampaikan Obama. Jadi mengakhiri konflik di lapangan, Obama ini menunjukkan apa yang dikonflikkan yaitu masalah kelahiran Obama. Dan itu selesai teman, ditunjukkan Obama, ya sudah selesai. Kemudian berproses pada pemilihan presiden. Nah, mestinya Pak Jokowi itu kalau punya jiwa kenegarawanan, mestinya juga melakukan hal yang sama seperti yang Obama lakukan. Obama merasa juga tidak dihina sehina-hinanya, ataupun Obama tidak merasa dia itu direndahkan serendah-rendahnya. Karena persoalannya sudah paham Obama adalah mengenai kewarganegaraan. Karena itu Obama menunjukkan ke publik, ini loh sertifikat akta kelahiran saya. Dan itu akhirnya sudah selesai teman. Tapi mengapa dengan Pak Jokowi ini teman ya? Mestinya Pak Jokowi merasa bangga karena punya ijazah dari universitas ternama di Indonesia. Bahkan dikenal di dunia yaitu UGM, Universitas Gadjah Mada. Mestinya kan bangga. Ketika dipolemikkan, ketika diduga bahwa ijazahnya palsu, mestinya Pak Jokowi langsung menunjukkan, ini loh ijazah saya, asli 100%. Dengan yakin dan mantap, Pak Jokowi mengatakan asli. Saya pikir masyarakat akan memahami itu teman ya. Tapi dengan Pak Jokowi tidak berani menunjukkan ijazahnya, ada kemarin wartawan ketika ke rumah Pak Jokowi ditunjukkan ijazahnya, tapi tidak boleh dipoto, tidak boleh divideo. Ini kan semakin membuat warga masyarakat curiga dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan itu sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan Pak Jokowi. Ketika ada wartawan ke situ, kemudian ditunjukkan ijazahnya, langsung silahkan foto ijazah saya, silahkan video ijazah saya, dan silahkan uji forensik ijazah saya. Mestinya itu yang disampaikan Pak Jokowi. Tidak boleh memfoto, tidak boleh memvideo, hanya boleh melihat aja. Dan orang akan sulit untuk membela Pak Jokowi bahwa ijazah itu asli. Karena apa? Karena wartawan di situ tidak bisa meng-publish video atau foto dari ijazah Pak Jokowi karena dilarang untuk foto atau buat video. Nah, ini kan menjadi blunder lagi dari Pak Jokowi. Mestinya ketika wartawan ada situ, kalau dia yakin ijazah asli, silahkan foto dan video ijazah saya. Silahkan uji forensik ijazah saya. Mestinya itu yang dilakukan Pak Jokowi. Nah, dengan Pak Jokowi melakukan hal seperti itu, masyarakat tentunya berasumsi dengan berbagai macam logika yang ia kuasai, yang ia miliki. Seperti ada orang yang mengatakan, oh ternyata Pak Jokowi meragukan ijazahnya. Maka masyarakat seperti itu juga tidak bisa disalahkan. Karena Pak Jokowi tidak memberikan penjelasan secara detail, secara fakta bahwa ijazahnya itu asli. Dan kemudian teman, pernyataan Pak Jokowi berikutnya, kita itu harus kompak, kita itu harus bersatu, karena kita sedang menghadapi persoalan global. Ini yang disampaikan Pak Jokowi benar, bahwa kita harus bersatu, benar. Tapi masalahnya adalah, ketidakpersatuan itu dikarenakan ijazah Pak Jokowi yang sampai hari ini tidak memberikan ketegasan bahwa ijazah itu asli. Bahkan kemarin teman ya, ketika ijazahnya itu diserahkan ke Bareskrim Polri, kemudian Pak Jokowi itu diminta klarifikasi, nah itu diambil ijazahnya. Mestinya itu kan tidak bisa diambil. Kenapa begitu? Karena ini barang bukti yang harus dibuktikan di pengadilan. Apakah ijazah itu asli atau palsu? Tapi dibawa oleh Pak Jokowi dan pihak polisi, pihak Bareskrim memberikannya. Ini kan aneh teman ya. Mestinya barang bukti ini diambil dulu oleh pihak Bareskrim dan ini menjadi objek, menjadi fakta, menjadi bukti bahwa ini ijazah dari Pak Jokowi dan diuji di pengadilan. Tapi itu diambil dan diberikan. Nah, ini kan menjadi masalah teman akhirnya. Mestinya pada waktu siaran pers kemarin, pihak Bareskrim sudah menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi. Dan itu masyarakat akan percaya bahwa itu ijazah
yang dimiliki Pak Jokowi jika itu dipublish oleh pihak Bareskrim Polri kemarin. Jadi itu teman ya, kalau kita ingin melakukan persatuan, kompak dan sebagainya, maka visi misinya harus sama. Dan tentunya teman, polemik ijazah ini bisa diselesaikan secepatnya oleh Pak Jokowi dengan menunjukkan ijazah aslinya. Tapi kalau tidak mau menunjukkan, ya berarti harus berproses di pengadilan teman ya. Berproses di pengadilan dan nanti akan ketahuan teman, apakah ijazah dari Pak Jokowi itu asli atau palsu itu di pengadilan. Jika memang di pengadilan pertama itu Pak Jokowi menang katakanlah, bisa melakukan banding teman. Bisa melakukan banding dan ini akan terus-menerus, mungkin akan lama teman ya, penyelesaian dari ijazah dari Pak Jokowi ini, apakah asli atau palsu. Kalau banding, misalkan Pak Jokowi menang lagi, bisa melakukan kasasi dan seterusnya. Dan mungkin juga sampai ke MK teman-teman ya. Karena ini Pak Jokowi kan ijazah pernah digunakan persyaratan calon presiden atau calon gubernur DKI Jakarta. Bisa mungkin ini diadukan ke Mahkamah Konstitusi. Karena masih berkaitan dengan ijazah yang digunakan dalam pemilu. Nah, itu teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.